Kita nggak mau pesaing sama Andika Kangen Band. Yang nggak selamanya pang tatoan sih, nggak harus jabrik-jabrik itu ya kak. Saya nih sebelum masuk Unisek belum tahu bandnya tapi udah dengerin lagunya sih. Yang paling rusuh lagi, jangan pernah menyerah. Mungkin itu ya bang ya, sisi idealisnya Unisek masih ada satu di situ kali ya. Kita jangan sampai trending di TikTok. Remember memories, enjoy the melody. I don't think we can stop this time. We will continue this dream by regeneration. Kawan Akuran semua, kembali lagi bersama aku Ratu Tiara, masih di Bincang Kreatif. Nah, Bincang Kreatif ini kan biasanya kita cuma berdua gitu ya. Tapi kali ini Bincang Kreatif berbeda karena di studio ramean ini, di studionya Akurat. Bersama dengan band Unisek. Mungkin kita sapa dulu ke teman-teman gitu ya. Mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu satu-satu gitu ya. Dari mungkin Mas Komeng dulu. Ini bagian apa kalau di band Unisek? Saya bagian vokal. Bagian vokalis Mas Komeng gitu ya. Nah, lalu Halo, saya Adun di drum. Mas Adun di drum. Kemudian ada Bagas di basis. dan Halo, saya Ica di vokalis. Ica di vokalis gitu ya. Nah, band Unisek ini kan berdiri tahun 2001, bener ya? Berarti kalau 2001, nah selama ini udah 22 tahun. Nah, gimana sih cara menjaga keutuhan dan kekompakan Unisek hingga mampu bertahan 22 tahun? Mas Komeng, kok bisa bertahan gitu kan? Sedangkan kalau misalnya band-band lain kan mungkin 5 tahun udah gitu ya, 10 tahun udah bosan, ya udah sendiri-sendiri gitu ya. Tapi ini enggak, apa yang membuat bisa bertahan? Intinya ini siapa? Hal-hal menyenangkan kali ya. Apa yang hal-hal yang menyenangkan yang membuat Unisek bisa utuh dan kompak? Artinya ya kita ke band ya hal yang menyenangkan gitu Bang Adun deh. Betul. Jadi misalnya ya kalau ribut-ribut sih ada kali Bang Adun ya. Ada. 1-2 kali gitu. Tapi ya itu diselesaikan secara kekeluargaan. Karena kan kita kenal juga bukan kenal personal masing-masing kan. Kita kenal keluarganya, kita kenal istrinya, anaknya dan lain sebagainya. Jadi itu kan juga mengeratkan gitu. Jadi saling mengenal justru antara sesama anggota keluarga. Iya, benar. Kenal banget gitu. Ya kan? Nah, ini kan Unisek ini juga mengusung idealis banget nih, katanya dari dulu sampai sekarang punk rock gitu ya kan. Kenapa mengusung genre punk rock? Apa yang dilihat Unisek dari genre punk rock ini? Mungkin untuk Mas Adun? Ya. Jadi mungkin awal kita memilih punk rock ya, kita nggak mau pesaing sama Andika Kangen Band. Oh gitu ya. Memangnya itu Andika Kangen Band itu dia Dulu punk rock? dulu. Jadi kita mau membuktikan kesejatian kita sebagai lelaki. Gitu. Jadi kalau lelaki sejati itu pasti punk rock gitu. Harus Oh gitu ya. punk rock. Nah, mungkin untuk yang agak milenial gitu ya, kita ke Bagas gitu ya. Kenapa sih Unisek ini kan mengusung punk rock? Kenapa nggak yang tampilannya yang jabrik-jabrik gitu? Tapi ini stylenya ya kayak gini aja gitu, maksudnya biasa gitu ya. Apa yang Dari apa ya? Unisek ke pendengar? Yang nggak selamanya pang tatoan sih, nggak harus jabrik-jabrik itu ya kak. Punk rock elit ya bang ya. Punk rock elit. Gitu ya. Walaupun nggak jabrik tapi tetap lelaki sejati. Yang penting idealis musiknya lah ya. Musiknya punk sih. Fashionnya nggak harus selalu jabrik-jabrik gitu. Mas Adu pernah nggak sih berganti personil gitu? Oh ya, oke. Unisek sendiri ini sudah 3 generasi. Oh udah tiga, Iya. berarti 22 tahun itu ada 3 generasi. 3 generasi. Gitu. Dia yang paling muda. Nah, Bisa aja. Bisa aja padahal yang paling senior. Yang paling aki-aki. Aku yang paling muda, Paling aki-aki. iya. Tapi emang mukanya awet muda dia. Aki bilangnya Iya. iya. Biasanya kalau kayak ini pakai tongkat, Oh, ya kan iya, kita iya. tuntun doi. Jadi gue pertama, ini Bang Koms yang kedua, Ica sama Bagas yang ketiga. Oh yang pertama malah yang ini, yang tadi Iya. katanya aku muda. Ini. Makanya nggak percaya kan? Iya, iya. Gitu. Berarti udah 3 generasi. Sudah 3 generasi. Mungkin saya tanya ke yang generasi pertama aja ya. Kenapa namanya Unisek? Unisek itu awalnya mungkin
Gue lebih ke baju ya, kaos. Iya, iya. Saya tuh kalau searching unisex, tau gak yang keluarnya apa? Bukan Baju, band, baju gitu. Saya bingung ini maksudnya apa. Jadi maksudnya lebih fleksibel, mau ketua muda, insya Allah bisa didengarkan. Gitu ya. Jadi lebih fleksibel ya. Mau orang-orang muda tua bisa mendengarkan unisex semuanya gitu. Walaupun ya genrenya punk rock ke segala kalangan gitu ya. Yes. Memilih untuk bergabung jadi bagian unisex. Bergabung tuh diajak Bang Adun ya. Diajak Bang Adun, Cak mau nggak coba nyanyi di unisex gitu. Sebenarnya apa? Awalnya tuh kayak deg-degan banget. Karena kan maksudnya sebelumnya kan emang di band pop ya. Jadi nggak terlalu kayak punk ya punk rock kayak gitu. Sampai akhirnya dengerin lagunya. Awalnya tuh kayaknya susah deh. Kayak susah deh, nggak akan bisa nih. Sampai akhirnya nyemplung, sampai akhirnya latihan bareng. Akhirnya manggung, dan di band itu saya tuh paling seneng dengan kekeluargaannya. Jadi pas ngelihat unisex kekeluarganya erat banget, sampai akhirnya ya udah yuk bareng-bareng kita ingin unisex, gedein unisex. Itu ya, jadi itu tadi ya benar ya, kekeluargaan itu yang justru mengeratkan sampai bisa bertahan selama 22 tahun. Ngomong-ngomong katanya Bagas sama Ica ini dulunya adalah pendengar setia unisex tapi malah jadi masuk ke dalam bandnya. Nah itu gimana ceritanya? Dulu Mungkin pendengar setia terus bisa jadi gabung personilnya. Mungkin ini Bagas yang bisa. Oh iya. Ya gimana ya, dulu kita emang sering banget dengerin lagu unisex, sering nonton acaranya juga, nonton live-nya. Nggak tahu kenapa nih sekarang malah nyemplung di sini. Dengan sendirinya sih nggak niat aku pengen kenal deh sama personilnya. Ceritain dong ini apa? Mungkin gimana cara Pertemuannya. Pertemuannya nggak sengaja aja sih gitu. Ya ini sih Bang Adun kan emang Unisex kan punya acara juga tuh gigs Enjoy the Melodies namanya tuh. Dari tahun berapa Bang? 2000, salah satu acara gigs punk rock di Jakarta yang udah lama juga. Nah ini baru bangkit lagi juga, sempat kemarin karena pandemi. Nah akhirnya saya ikut di Enjoy the Melodies-nya di situ. Jadinya kenal sama anak-anak unisex-nya sih. Jadinya tadinya ikut acara unisex gitu ya. Iya, Enjoy the Melodies. Jadi kenal dengan Personilnya. Iya. Diajak untuk bisa bergabung dalam band unisex. Iya benar. Aku juga mau tanya ke Mas Komengnya gitu. Masih nggak sih pegang idealis punk rock gitu kan? Udah 22 tahun dulu kan kayaknya idealisme banget kan. Tapi kan sering berjalannya waktu terkadang ada dong, enggak deh kita nggak harus idealis banget, atau enggak deh gue tetap idealis gitu. Gimana? Dan apa sih, bicara idealisme ya, soal punk rock berarti kan soal idealisme ya. Dan kita juga masih berada di situ gitu dengan ketukan 1/16 ya kan. Gitu, seperti itu sih. Nah kalau ke Mas Adun sendiri, gimana sih Mas Adun ini bisa berkompromi dengan sisi idealisme dan juga komersialnya gitu? Itu kan pasti ada perdebatan. Ketika misalnya ada orang minta kita manggung, main musik, lalu lain kali jangan punk rock lah, coba nyanyi lagu musik lain misalnya gitu kan. Kadang suka ada permintaan orang yang aneh-aneh gitu. Itu gimana berkompromi terhadap dua hal itu? Mungkin awalnya kita bikin arisan dulu ya. Apa itu arisan? Band ya. Oh arisan apa? Arisan band. Arisan band. Gimana tuh arisan band? Gimana tuh Jadi arisan? semua band tuh akhirnya udah pada tahu kan gimana isi kepalanya mereka masing-masing kan. Akhirnya baru kita bisa menyatukan visi dan misi. Nah kalau yang tadi jawaban Mbak tadi, kalau selama masih dalam istilahnya entertain orang, misalnya di luar skena punk ya, ada undangan main misalnya, menurut gue sih nggak masalah juga sih. Yang jelas kan kita intinya mengentertain orang kan, tapi jiwa tetap jiwa punk rock. Gitu, mengentertain orang tapi jiwa tetap jiwa punk rock gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada tawaran mungkin mau nyanyi lagu genre lain atau dari musisi lain mungkin bisa diterima gitu ya. Bisa Selama diterima. kerja sama itu ngomong dulu mungkin Iya. ya, ngomong dulu Berarti terus di luar band unisex ya. gitu. Jadi tapi tetap bisa mungkin ya, bisa fleksibel, masih bisa fleksibel. Mungkin untuk ke Mas Komeng gitu ya, unisex ini kan menjadi penggagas gigs dan kompilasi. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh apa sih gigs dan kompilasi itu? Unisex itu salah satu penggagas dari gigs itu kan kayak acara musik yang agak apa sih, nggak gede gitu ya, underground ya, bawah tanah ya. Unisex itu salah satu penggagasnya dengan beberapa seri ya Bang, di 2004 kalau nggak salah ya. 2004. Itu beberapa genre musik juga masuk ya, kayak misalnya hardcore, ska,
Berarti Unisex ini salah satu penggagas musik yang gerakannya di bawah tanah itu tadi ya. Lebih Iya. ke event-event atau acara-acara gitu nggak sih? Itu sebagai tanggung jawab kita melihara ekosistem dari gigs atau ini sendiri sih. Artinya kalau di 2001 kan kita sempat menghidupkan lagi tuh gigs Enjoy the Melodies gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya untuk Bagas gitu ya, Bagas kan generasi baru juga termasuknya ya, generasi milenial. Nah bagaimana sih Unisex ini beradaptasi dengan era musik di zaman sekarang gitu ya, yang ada digitalisasi. Kalau dulu kan misalnya mungkin targetnya adalah jumlah event kali ya, Iya. jumlah manggung sama mungkin bikin album. Kalau sekarang kan targetnya beda tuh. Targetnya lagu gue harus trending YouTube gitu. Atau lagu gue harus jadi trending di TikTok gitu ya kan, kalau zaman sekarang gitu. Kalau udah dipakai sound buat TikTok tuh udah keren gitu. Iya. Bagas gimana? Mungkin itu ya Bang ya. Sisi idealisnya Unisex masih ada satu di situ kali ya. Kita jangan sampai trending di TikTok. Oh, malah nggak mau. Jangan di TikTok. Nanti orang joget-joget gimana gitu. Macam tak betul je budak ni. Bukannya Bagas lagi. Lagunya punk rock kan, joget-joget gitu. Ini sih regenerasi kita. Kebetulan emang ada program dari Unisex yang terbaru mau rilis lagu baru judulnya Regenerasi. Sesuai sama targetnya kita regenerasi juga. Nanti bakal ada gigs juga, regenerasi juga. Makanya ya kok emang kalau mau bertahan sih ya itu regenerasi Supaya mungkin ada inovasi-inovasi baru di baru. itu di dalam bandnya itu. Tapi Iya. mungkin masih ada sisi idealis di mana ya justru malah nggak mau merambah ke TikTok itu tadi. Iya. Mungkin gigs tadi ya, untuk menjaga ekosistem gigs yang musik-musik underground itu tadi gitu. Nah mungkin kalau misalnya ke Mas Komeng lagi nih, apa yang Mas Komeng lihat dari kondisi musik rock di Indonesia saat ini? Kondisi skena kali ya, lebih tepatnya. Belakangan sih mulai bergeliat lagi ya. Teman-teman yang yang sempat bandnya nggak hidup, kemudian bisa hidup lagi. Terus sekarang juga event-event juga udah mulai rame, udah mulai banyak, dan banyaknya edukasi sih sebenarnya ya buat teman-teman, baik penikmat gigs di skena walaupun pelaku gigs, sehingga bisa perlahan-lahan menjaga. Kalau PR besar kita kan sebenarnya di skena itu kan tempat yang agak sulit buat perizinan, terus kemudian alat dan lain sebagainya. Bisa sama-sama menjaga aja menurut gue sih udah cukup bagus ya. Iya, tantangannya di masalah perizinan itu ya. Iya. biasanya ya. Gitu. Nah kalau Mas Adun sendiri melihat industri musik saat ini mungkin after pandemi gitu ya, mungkin kan ada jeda sebelumnya, terus kan after pandemi gimana sih Mas Adun melihat hingga Unisex ini bisa menemukan peluang di industri digital sekarang gitu untuk Unisex? Ya, mungkin di skena punk rocknya sih Ali ya yang akan kita angkat. Kalau untuk dari punk rock sendiri sih sekarang sudah banyak gigs-gigs yang sering diselenggarakan sama penggiat-penggiat acara kan ya. Dan kita pun nggak terlalu memikirkan misalnya kita nggak main nih di sini nih, kapan kita main gitu. Kita nggak terlalu ke situ. Jadi intinya eksistensi kita pun alhamdulillah sudah diakui di skena punk rock sendiri. Iya, ngomong-ngomong mengenai eksistensi, katanya justru banyak yang malah ini ya udah banyak mendengarkan dan hafal lagu Unisex gitu ya. Tanpa perlu ya itu tadi, tanpa terlalu mungkin menggembar-gemborkan melalui digital, tiba-tiba ada yang apa lagunya, Bagas tadi cerita gitu ya. Iya. Kalau dulu ya sebelum era digital kayak sekarang itu dulu saya nih sebelum masuk Unisex belum tahu bandnya tapi udah dengerin lagunya sih lewat Bluetooth. Kalau dulu sih lewat Bluetooth. Belum tahu ini muka-muka abang-abang ini sih belum tahu. Tapi kita udah tahu lagunya. Belum tahu bandnya tapi udah hafal. Iya, baru kita cari tahu pengen lihat mainnya live-nya gimana sih gitu. Kalau misalnya kan kalau sekarang kan ya kita kalau misalnya mau dengerin lagu coba lewat YouTube. Nah kalau dulu emang bener Bluetooth dulu. Iya. Jujur aja dulu kalau misalnya mau tukeran lagu berbaginya lewat Bluetooth. Nah ini kan udah 3 generasi. Untuk menjaga, gimana sih cara untuk menjaga kekompakan selama 3 generasi ini gitu. Soalnya kan generasinya beda-beda tuh Mas Komeng. Menjaganya ya paling komunikasi kali ya. Komunikasi sih, banyak ide-ide dari teman-teman yang di milenial ya. Ya kalau kita lihat perkembangan kan promonya juga kan beda ya. Misalnya kita lempar single, promonya zaman dulu sama zaman sekarang agak beda. Kayak dulu Bluetooth, sekarang bisa misalnya
beriklan di Instagram. YouTube, Instagram dan lain sebagainya sih. Gitu. Jadi menjaga kekompakan, keeratan itu dengan penghargaan itu tadi. Terus saling tahu, bahkan anggota keluarga masing-masing itu saling kenal antara sesama personel gitu. Betul. Nah, kalau ke Mas Adun, target kedepannya Unisex apa nih? Targetnya. Atau saat ini lagi sedang garap apa gitu? Oke, untuk saat ini memang kita lagi mengerjakan proyek ngeluarin album terbaru ya. Ini baru kemarin itu kita sudah rilis single yang kedua untuk album yang nanti kita akan keluarkan. Jadi sampai saat ini kita masih sibuk recording untuk album kita. Kita udah ada berapa materi. Ya target kita sih mudah-mudahan tahun ini tercapai nih. Apa tuh targetnya yang mau buat tercapai? Intinya album. Oh, album masih terbaru album gitu setelah berapa tahun tidak mengeluarkan album. Nah ini kita akan coba tahun ini insya Allah bisa kita rilis album terbaru gitu. Nah kalau untuk Ica sendiri gitu ya, di mana sih teman-teman apalagi kawan akurat khususnya bisa mendengarkan lagu-lagu Unisex di mana biasanya? Kita ada lagu yang baru rilis ya, Bang Adun. Ada di Spotify, di lagu yang Bogor ya, Bogor. Terus di YouTube juga ada beberapa lagu ya Bang. Ada semua. Dan iya, dan jangan lupa dengerin lagunya, enak-enak, serius deh. Apa lagu yang paling kamu suka? Apa kalau misalnya lagi manggung, apa yang paling disuka? Yang paling rusuh lagi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Yang paling rusuh, jangan pernah menyerah. Nah mungkin saya juga penasaran nih, selain ngeband, masing-masing personil ini aktivitas lainnya apa gitu? Mungkin dari Bagas dulu. Banget nih. Alhamdulillah kemarin saya habis ulang tahun langsung kasih kejutan dari perusahaan. Baru banget dipecat. Pangrok. Ya, kalau nggak dipecat kayaknya nggak pangrok. Pangrok. Lagi sejati itu tadi. Nggak bisa. Sekarang paling sibuknya ya bikin acara aja. Salah satu merasa tanggung jawab sih di skena pangrok ini, jadi kita bikin acara sendiri sih. Sibuknya sekarang lagi bikin acara. Bikin event untuk Unisexnya sendiri. Buat semua teman-teman kan regenerasi Unisex yang band lama, kan kita gabungin sama band-band yang baru sekarang. Bikin acara untuk event-event band-band yang lain gitu maksudnya. Di skena punk rock tapi lebih tepatnya. Tapi khusus di skena punk rock kan. Ska dan ya pokoknya underground sih, underground lah. Nah kalau Ica sendiri ke aktivitasnya? Sebenarnya sama kayak Bagas, sebulan yang lalu baru resign dari kerjaan. Barengan. Iya, sebulan. Iya, paling lagi ya kegiatannya sama Bagas lah, kayak bikin acara segala macem. Iya paling. Iya kebetulan kita suami istri. Iya. Saya baru tahu gitu. Ternyata suami istri gitu ya. Nah kalau misalnya Mas Adun sendiri kegiatannya? Kalau gua selain jual organ tubuh manusia, Nyempet juga masih ini Jual ya. organ tubuh biar bisa dengan apa nih? Biar bisa nonton konser ya? Jangan jual anggota tubuh biar bikin konser, nonton konser. Ngasih air putih ke tetangga, anak tetangga. Apa nih Mas Adun kegiatannya? Penasaran saya. standar lah karyawan swasta. Jadi ya profesional juga ya. Jadi selain Insya ngeband, Allah. jadi profesional juga. Nah kalau Mas Komen? Saya ini jurnalis juga. Abang, jurnalis juga, nulis juga. Jurnalis. Saya nggak taruh tulisannya di akurat. Jurnalis juga. Saya di media Jakarta Barat lah. Oh, kenapa nggak masukin tulisan di akurat? Jadi saya tadi. Udah masuk di sana kan tulisannya. Oh gitu. Bisa kok, di akurat bisa masukin juga kalau misalnya masuk ke opini. Kalau di kanal kita kan ada kanal opini. Iya. Bisa dimasukin juga. Oh gitu ya deh ntar. Atau nggak tahu nih Mas Bono. Oh iya gitu. So nggak tahu gitu. Setelah gitu ya. Nah, mungkin saya tanya lagi mungkin ke yang senior ini Mas Adun. Siapa yang berjasa untuk Unisex berjalan hingga selama 22 tahun? Oh, yang jelas sih istri gua yang berjasa. Oh gitu ya. Kirain mau ngomong saya sendiri gitu. Oh, ternyata istrinya. Iya Kenapa? dong. Istrinya jangan-jangan ada di balik investornya Unisex. Jadi seorang penyemangat sih dari zaman pacaran, zaman kuliah sampai nikah sampai punya anak.
Alhamdulillah masih support dia. Jadi partner istilahnya, Iya. partner nih. Ini Partner. juga berpartner nih. Saya berpartner. Amin, paling serius. Jadi promosi gitu ya. Nah mungkin ini harapannya untuk unisex ke depannya untuk masing-masing satu-satu ya. Mungkin dari Ica. Harapannya semoga selalu berjalan terus sih dan nggak berhenti. Cuma itu aja. Tapi udah berkeluarga berarti udah punya anak? Belum. Oh belum gitu ya. Nanti anaknya mau dengerin musik rock bukan musik Kayak bakal diajakin nge-gigs dia mas bapaknya sama bapaknya. Udah di planning. Oh, udah Pokoknya harus planning. ikut gitu. Emang Iya, ini bapaknya. Iya. anak juga. Mm-mm. Anaknya juga harus punk rock. Iya. Ya, sekarang untuk ini Mas Bagas harapannya untuk unisex yang terdekat sih albumnya selesai, sehat-sehat dah nih bapaknya nih, sehat-sehat. Sehat-sehat. personilnya. Iya, semakin erat kekeluargaannya sih udah. Erat ya keluarganya. Nah untuk Mas Tomin Tetap berkarya sih ya, tetap berkarya, bisa jadi ya tetap mengedukasi kali ya teman-teman yang ada di skena dan bisa bermanfaat buat semuanya sih. Iya. untuk Mas Adun ini apa namanya harapannya untuk unisex? Oh, harapan gue sih kalau seandainya nanti unisex sudah nggak ada nih, ya kita Waduh, serem amat. misalnya ya Ngeri nih. kita masih tetap bersilaturahmi. Jadi jangan sampai nggak ada unisex, akhirnya putus hubungan nih. Yang biasanya minjem duit nggak pernah pinjem duit. Karena pinjem uang tuh lebih mempererat Kekeluargaan, silaturahmi. Alasan pinjam itu untuk mempererat. kekeluargaan. Kadang-kadang kita paksa kan pinjem duit. Iya. Biar komunikasi. Biar ketemu kan, biar ketemu komunikasi. Biasanya kita menghindar kalau ada orang mau pinjam duit ini enggak ya? Enggak Ya, nih. ya. Kita terbuka. Terbuka. Nah, ini justru yang dibilang idealis itu tadi. Selain Kan idealis, main punk musik rock. ya. Terakhir mungkin minta nyanyi lagu terbaru unisex atau single terbaru unisex. Yang regenerasi apa mau yang Bogor? Ada satu lagi memang yang belum kita rilis sih, dan memang lagi proses penggarapan. Ada satu juga yang kemarin sudah rilis platform. Nah, Ica mau bawain yang mana? Yang baru. Awal pertamanya gimana? Lupa awalnya doang. Karena kan emang baru beberapa latihan 2 kali. Oh iya. Remember memories, enjoy the melody. I don't think we can stop this time. We will continue this dream by regeneration. Ditunggu. Nah itu tadi ya, untuk teman-teman jangan lupa untuk mendengarkan musik dari unisex gitu ya. Tadi cuplikan sedikitnya aja udah enak banget lagunya. Gitu. Terima kasih untuk band unisex sudah datang. Terima kasih Akurat. Akurat gitu ya. Saya terima kasih banget untuk teman-teman kawan Akurat. Saya Ratu Tira mungkin mau pamit undur diri terlebih dahulu di program Bincang Kreatif. Jangan lupa saksikan program Bincang Kreatif selanjutnya. Saya Ratu Tira pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.